Halo Mas Bro, ketemu lagi di channel Ngoprek. Ketemu lagi dengan gua Nong. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini gua bakal ngebahas kebetulan depan gue ini udah ada Meiji F75 original Jepang, dan satu lagi gua bakal compare punya gua Meiji F75 yang produksi dari Taiwan ya, yang banyak beredar di masyarakat ataupun e-commerce lah ya. Gue bakal liatin perbedaannya dari fisik, dan tentunya gue bakal ngebedain dari nozzle, air cap, bahkan sampai needle-nya ya. Oke, langsung aja kita bahas tentang perbedaan-perbedaan, dan terutama nanti kita bahas tentang semburannya. Oke, kita lihat ini yang asli Jepang ya, made in Japan. Itu di situ ada emboss, benar-benar emboss pakai ini ya, Japan S2Z. Oke, kita lihat dari build quality-nya memang rapi banget kalau yang Jepang punya ya. Sebenarnya untuk Taiwan juga nggak kalah rapi, tapi kita lihat dari keseluruhan. Dan yang paling jelas kalau misalkan Meiji original itu tulisan Meiji-nya gede banget ya. Kalau misalkan yang Taiwan kan ini kecil ya, kecil, jauh banget kalau kita bandingin. Nah, ini Meiji yang versi Taiwan punya, ini yang Japan asli. Oke, kita langsung aja lihat dari knop-knopnya. Yang Jepang itu ada tandanya, dari ini fluid controlnya ada tandanya, fan pattern control juga ada tandanya, dan untuk air pressure-nya juga ada tandanya ya. Semuanya jadi ada tandanya, jadi memang detail banget. Untuk nozzle-nya sendiri dan air cap ini adalah 1,2 mm ya. Kita lihat dalemannya. Nah, ini 1,2 mm. Nah Mas Bro, ini ada tulisannya 1,2 mm ya, 0,12. Oke, ini bentuknya nggak terlalu jauh. Oke, kita bandingin dengan yang Meiji ya. Ini biarpun udah busuk ini, tapi tetap jalan. Ini umurnya udah lumayan lama juga. Oke, kita lihat dari pen ini, kita lihat dari kontrolnya. Knop kontrolnya ini polos, nggak kayak yang Jepang tadi. Semua polos. Perbedaannya untuk di nozzle ini 1,5 mm ya. Lubangnya juga banyak, kalau yang Jepang itu sedikit. Jadi pengakuan dari yang pemilik saat pembelian itu mendapatkan 3 jenis dari air cap dan nozzle. Jadi 3 jenis, 3 ukuran dari 1,2, 1,3 dan 1,5 mm. Kebetulan yang ada di depan gue ini 1,2 mm ya. Oke, dari bentuknya kita lihat overall sama, memang ada untuk detail-detailnya berbeda ya. Kayak dari triggernya di sini agak besar bentuknya, ini kecil. Dari bentuknya juga kalau dilihat sekilas sama, tapi dari kuping di sini lebih besar dibanding yang Taiwan. Oke. Overall desain sama. Nanti kita coba semburannya. Tapi kalau misalkan kita uji dari semburannya, ini enggak apple to apple ataupun enggak seimbang ya. Di sini 1,2, dan nozzle-nya lubangnya ini sendiri satu samping, dan di sini lubangnya 2 di samping, ini lubangnya 1 di samping. Sedangkan atomisasinya di sini ada 6 lubang, sedangkan ini cuma 2 lubang. Oke, kita nanti bakal tes aja head to head. Bukan berarti yang Jepang itu lebih sempit, lebih jelek, tapi nanti kita lihat hasilnya. Oke, langsung dari tabungnya. Yang original Jepang itu ada tulisan Meiji emboss, dan yang Taiwan ini polos banget, polos. Overall sama untuk ukurannya ya, nggak masalah. Dari bahan pun lebih tebal di Meiji yang Jepang. Oke, Mas Bro, di sini udah ada timbangan digital. Kita bakal tes siapa yang paling berat. Yang paling berat itu bakal menunjukkan siapa yang bisa lebih stabil saat penyemprotannya, tapi juga minusnya lebih mudah lelah dalam penggunaan. Oke, kita lihat. Untuk yang Meiji Jepang itu sekitar 483 gram, plus tangkinya sekitar, jadi berat tabungnya itu sekitar 200 gram ya Mas Bro ya. Oke, jadi sekitar 680 gram. Yang untuk Taiwan 400 gram, lebih ringan. Di total menjadi 100, jadi di total jadi 566 gram. Jadi memang cukup jauh dari bobotnya sendiri, lumayan jauh, 680 dan 566 gram. Oke, kita bisa lihat dari nozzle-nya sama, bentuknya sama ya. Cuma yang Jepang ini memang udah sedikit banyak goresan karena udah lama mungkin ya. Dari lubangnya, lubang-lubang nozzle sampingnya memang lebih besar yang
Meiji Taiwan, mungkin agar lebih pressure-nya lebih gede lagi. Sedangkan yang Meiji Jepang itu lebih kecil, yang lebih irit tentunya kalau misalkan lebih kecil. Oke, dari segi nozzle seperti itu, dari air cap-nya ini nggak bisa apple to apple, memang jauh banget 1,2 dan 1,5. Tapi kita lihat dari titik-titiknya, yang Jepang cuma 4 buah lubang, dan yang Taiwan itu 6, 8, 10 lubang ya, samping 22 dan tengahnya 6 lubang. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita lihat dari needle-nya ya. Untuk panjangnya mungkin kurang lebih sama ya, beda-beda sekitar 2 mili atau 3 mili. Dan ujungnya sendiri jauh banget bedanya. Yang 1,2 ya sangat lancip, dan yang 1,5 ini lebih tumpul ya Mas Bro. Oke, dari bentuknya seperti itu. Kita lihat dari pairnya sendiri, yang Jepang itu lebih kuat, lebih keras, dan yang Taiwan lebih renggang ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja kita coba. Oke Mas Bro, tadi udah dilihat dari perbandingan segala macam, perbedaan-perbedaannya cukup signifikan walaupun memang sekilas sama. Oke, dari segi atomisasinya yang versi Jepang itu memang jauh lebih halus ya. Kalau memang udah namanya ori itu memang udah nggak bisa dibohongin lagi. Hasilnya lebih mantap, lebih jos banget yang versi Jepang ini. Jadi memang versi Jepang ini memang jarang banget di pasaran. Yang gua tahu memang yang lebih sering beredar ini yang Meiji versi Taiwan, mungkin yang budgetnya lebih murah ya. Oke, sekian review perbandingan antara Meiji F75 Taiwan dan F75 Jepang. Sekian dari gua, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Dadah.